Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan? Dasar desok. Ini kayaknya harus disensor jadi kita orang dasar. Oh ya, sekarang udah disensor, jadi lebih sopan. Malu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapat dari kuliah. Apalagi kuliahnya di luar negeri. Balik ke Indonesia bukannya membangun Indonesia untuk lebih baik, malah ngehancurin. Dasar. Iya nih Pep, duduk Pep. Terima kasih. Sama-sama. Lagi lihat apa tuh Nis? Ini video aturan pembatasan umur minimum buat kepala daerah. Waduh, rame lagi ya berita tentang pembatasan umur pemimpin ini. Bukannya kemarin udah ya. Nah, yang di MK kemarin itu pembatasan umur buat capres sama cawapres, Pep. Kalau sekarang yang lagi rame sih pembatasan umur untuk gubernur, wali kota, dan bupati sebagai kepala daerah. Makin aneh aja ya dilihat-lihat. Coba deh, aku penasaran tentang undang-undang sebelumnya dan undang-undang setelah diubah. Loh, peraturannya aneh banget ya. Dulu aturan batas minimum pemimpin daerah itu berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota, tapi terhitung sejak penetapan pasangan calon. Nah, kalau yang terbaru itu umur minimumnya sama, tapi terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Nah, kan hal ini tuh rame banget nih, tapi nggak tahu urgensinya apa. Menurut aku sendiri sih, ini bukan sesuatu yang harus banget dilakuin saat ini. Jujur, menurut aku iya. Apalagi banyak berita yang beredar sejak Pilpres kemarin yang mendukung kalau MA mengubah aturan tersebut juga karena untuk meloloskan suatu dinasti. Lagi pula, ini nggak sesuai dengan tujuan yang ada di pedoman SDGs tentang pekerjaan yang layak. Pemerintah asal membuat aturan untuk rakyat tapi menguntungkan bagi mereka. Iya sih Mel, rakyat tuh ya udah susah-susah protes pun masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Padahal nih ya, batas usia untuk pekerja itu lebih urgent dibandingkan batas usia minimum kepala daerah. Pemerintah itu seenaknya Pep, melakukan perubahan tanpa ada pemberitahuan. Gak ada itu ngajak diskusi padahal negara demokrasi. Benar, berita ini juga ketutup dengan berita tapera yang naik, jadi kita taunya pas udah kan. Aneh, negara rasa punya mereka aja. Mereka nggak butuh rakyat. Itulah Pep, sekarang negara seolah nggak lagi butuh kita. Dalam diskusi atau sekedar mengetahui pendapat kita, banyak nih undang-undang yang diatur seenaknya, suap rakyat dengan bansos atau ini itu, biar rakyat terlena dan nggak peduli sama negara. Menurut kamu nih, apa yang harus kita lakukan biar pemerintah sadar kalau apa yang mereka lakukan tindakan mereka itu merugikan? Rakyat harus protes sih Pep, sekeras-kerasnya dengan komentar di akun sosial media pemerintah, buat ruang diskusi dengan pemerintah atau paling parah yang ninggalin negara, karena negara itu nggak bisa terbentuk tanpa adanya rakyat. Nah, kalau misalnya menurut kamu sendiri gimana nih Pep? Sependapat dengan kamu sih Nis, kita perlu membuat pemerintah dengar dan sadar tidak merugikan rakyat terus-menerus. Selalu kesal dengan pernyataan terkait siapapun pemerintahnya, kita cari makan sendiri. Padahal dengan memilih pejabat pemerintah yang baik, kita bisa mendapatkan kebijakan yang lebih baik juga. Gimana ya jadinya Indonesia kalau pemerintahannya aja kayak gini terus? Aturan untuk pemerintah diubah, tapi untuk pekerja atau karyawan malah dibuat semakin tinggi. Yang mereka peduliin tuh emang cuma lingkungan mereka sendiri sih Kak. Target Indonesia 2045 belum tentu bisa terpenuhi sih, hanya menjadi omongan biasa tanpa bisa terlihat wow. Target Indonesia 2045 itu bukan menuju Indonesia emas lagi, tapi lebih menuju Indonesia cemas.